Cerita dimulai di tengah gurun tandus di Afghanistan, guys. Ada suara radio militer yang terdengar pecah-pecah yang memberikan koordinat pergerakan di tengah sinyal yang sangat buruk. Terlihat konvoi kendaraan lapis baja akhirnya berhenti sejenak. Dari salah satu kendaraan keluarlah tokoh utama kita. Kita di sini belum tahu namanya, tapi nanti dia akan dikenal sebagai si nomor 81 atau kita panggil saja si Wahyu. Suasana saat itu terlihat santai. Wahyu bercanda dengan prajurit lain yang sedang memperbaiki roda kendaraan. Ternyata prajurit itu adalah adik kandungnya sendiri. Ikatan mereka sangat kuat sekali, dibuktikan dengan tato yang sama di tubuh mereka. Di tengah panasnya gurun, di tengah puasa, sang adik mulai mengeluh. Dia merasa pekerjaan ini membosankan dan berkata bahwa mereka berdua menyerah terlalu cepat pada mimpi masa muda mereka. Wahyu awalnya bingung, mimpi apa yang dia maksud. Sang adik menjelaskan tentang mimpi mereka menjadi Ranger Assessment Selection Program atau pasukan elit. Wahyu yang merasa dirinya sudah tua dan jelek untuk hal-hal seperti itu menolak hal tersebut. Dia bilang untuk mengajak temannya bernama Tommy saja karena mereka bukan lagi bocil, tapi sang adik bersikeras kalau dia ingin mereka melakukannya bersama sebagai saudara, guys. Setelah perdebatan itu, akhirnya sang adik berhasil meyakinkan si Wahyu. Namun sayangnya takdir berkata lain. Ketika Wahyu melangkah pergi untuk mengambil peralatan, sebuah ledakan dahsyat pun akhirnya terjadi. Debu dan api menyapu segalanya. Kendaraan mereka pun akhirnya hancur berkeping-keping dan para prajurit bertumbangan. Wahyu akhirnya juga terpental, guys, di sini. Dia terbangun dengan telinga yang berdenging dan menyadari ada potongan besi yang menancap di dalam kakinya. Ih, ngeri, guys. Dengan menahan sakit yang luar biasa, dia berusaha untuk berdiri dan pemandangan di depannya terlihat seperti neraka. Teman-temannya pun akhirnya tewas dengan kondisi yang juga mengerikan, dan di sana dia melihat adiknya. Wahyu pun akhirnya berlari mencoba untuk menghampiri saudaranya yang akhirnya wasted. Tatapan mata sang adik menjadi hal terakhir yang menghantui ingatan si Wahyu sebelum akhirnya dia terbangun. Kali ini ada time skip, guys. Sekitar 2 tahun kemudian, trauma itu masih terasa di ingatan si Wahyu. Kita bisa melihat si Wahyu di sini duduk di dalam bis militer yang sangat sesak dengan para prajurit-prajurit muda. Mereka di sini tiba di Ranger Training Base di Colorado. Begitu turun dari bis, tidak ada sambutan di sana karena seorang instruktur langsung berteriak dan menyuruh mereka segera melapor ke aula utama. Di sana ada aturan pertama yang harus dilakukan, bahwa mereka akan dihapus identitasnya. Mereka diperintahkan untuk membuang semua barang pribadi seperti dompet, foto keluarga, dan semua ponsel juga disita. Instruktur ini menegaskan kalau mulai detik ini mereka tidak akan punya nama. Mereka hanya akan dipanggil berdasarkan nomor yang diberikan. Satu persatu nomor dibagikan, guys. Tokoh utama kita di sini yaitu si Wahyu diberikan nomor 81 setelah memeriksa dokumen militernya yang cukup impresif. Para instruktur kini menunjuk si Wahyu sebagai tim leader untuk kelompoknya. Akhirnya seorang sersan komandan juga berdiri di depan mereka, memberikan pidato yang membakar semangat sekaligus mengintimidasi para pemuda-pemuda ini. Dia berkata kalau mereka semua dipersiapkan untuk menjadi orang yang pertama tiba di medan perang. Sersan itu menjelaskan bahwa selama 8 minggu ke depan, fisik dan mental mereka akan disiksa sampai batas maksimal, guys. Dan bagi mereka yang cukup gila untuk bertahan sampai tahap akhir, mereka akan menghadapi ujian pamungkas, sebuah simulasi misi 24 jam tanpa henti yang dikenal sebagai Death March atau pawai kematian. Akhirnya pelatihan pun dimulai, guys. Karena ini bukan sekedar olahraga pagi, bisa dibilang ini adalah penyiksaan untuk mereka. Kita akan melihat berbagai hal-hal latihan yang brutal di sini, di mana orang-orang merayap ke lumpur, lari jarak jauh dengan penuh beban, dan akhirnya kelelahan. Masuk di minggu ketiga, barisan pun mulai sedikit. Banyak prajurit yang membunyikan lonceng mereka, tanda mereka menyerah. Meski mental mereka hancur, tapi tidak dengan si Wahyu. Meski usianya lebih tua dari yang lain, tekadnya sekeras baja, guys. Dia terus bertarung, melahap setiap ujian yang diberikan oleh instruktur. Lingkaran peserta di sini semakin mengecil
kecil. Ujian juga semakin gila. Suatu hari, mereka harus berlari mendaki gunung terjal dan menuruni bukit. Sementara yang lain muntah-muntah dan tertinggal, ternyata si Wahyu sudah jauh di depan, memimpin barisan. Komitmennya mulai membuat peserta lain segan dan juga hormat. Di suatu sesi interogasi mental, Sersan ingin tahu siapa di antara mereka yang punya pengalaman tempur yang nyata. Beberapa tentara mengangkat tangan dan menceritakan pertempuran mereka dengan bangga, tapi Sersan tampak bosan. Sampai gilirannya tiba pada si Wahyu. Wahyu dengan tenang menceritakan bahwa dia pernah bertempur untuk unit Spartans. Mendengar unit itu, wajah Sersan berubah dengan kaget karena itu adalah unit legendaris. Terlebih lagi, terungkap ternyata fakta bahwa si Wahyu ini adalah penerima medali Silver Star. Saat makan malam tiba, para prajurit lain mulai bergosip tentang si Wahyu. Ada sebuah desas-desus tentang bahwa si Wahyu ini adalah pria yang mendapatkan Silver Star karena aksi heroiknya, di mana katanya dia menggendong jenazah adiknya sejauh 16 km sampai di pangkalan di tengah hujan peluru. Cerita ini membuat si Wahyu menjadi sosok yang dikagumi, nyaris seperti sosok legenda di antara para calon ranger. Akhirnya masuk ke minggu ke-6 guys. Ujian fisik mereka makin tidak manuk akal, dan musuh terbesar Wahyu sebenarnya bukanlah rintangan fisik, melainkan apa yang ada di dalam kepalanya. Setiap malam saat matanya terpejam, dia kembali ke gurun Afghanistan tersebut dan seakan bermimpi dan berada di ledakan yang sama yang pernah dia alami sebelumnya. Dan itu menjadi mimpi buruk yang begitu nyata, sampai dia sering kali terbangun dengan keringat dingin. Puncaknya terjadi saat tes ketahanan bawah air. Para prajurit harus bertahan di dalam kolam, menahan nafas sambil melakukan tugas di bawah tekanan. Satu persatu prajurit naik ke permukaan, kehabisan nafas. Hanya tersisa si Wahyu. Saat si Wahyu berada di kedalaman air yang sunyi, memorinya menyerang. Dia teringat rasa sakit saat menggendong adiknya sendiri guys di tengah gurun. Dan dia teringat berat tubuh adiknya yang perlahan-lahan menjadi dingin. Hal itu membuat rasa bersalahnya mencekiknya lebih kuat. Dan akhirnya Wahyu pingsan di dalam air. Tim medis pun mengangkatnya dan menganggap kalau si Wahyu ini gila. Sementara itu, kita akan melihat berita di TV yang samar-samar yang membahas adanya fenomena aneh. Ada laporan tentang objek tak dikenal bernama 505 POM yang semakin mendekat ke bumi. Tapi tentu saja, di camp militer yang terisolasi, tidak ada yang terlalu peduli dengan berita aneh itu. Wahyu pun dipanggil ke kantor Sersan guys. Dan ternyata para instruktur memutuskan untuk mengeluarkan Wahyu dari program. Sersan di sini menatapnya dengan tajam. Dan mereka tahu kalau Wahyu ini bermasalah dan tidak bisa tidur tanpa obat penenang. Mereka tahu kalau Wahyu juga tidak membaur dengan tim yang lain. Akhirnya mereka pun menyodorkan kontrak untuk pengunduran diri. Tapi Wahyu menolak. Syukurnya saat pengumuman eliminasi dibacakan, nama Wahyu tidak ada di dalam daftar. Dan dia pun diizinkan untuk tinggal di sana. Kali ini, Sersan menjelaskan skenario yang harus dihadapi mereka. Tim Wahyu harus menyusup ke wilayah musuh, menyelamatkan seorang pilot yang jatuh dan menghancurkan pesawat musuh menggunakan bahan peledak semacam C4. Setelah itu, mereka harus kembali ke titik penjemputan. Semua harus selesai dalam 24 jam. Wahyu kembali ditunjuk sebagai pemimpin. Helikopter membawa mereka membelah langit dan menurunkan mereka ke hutan belantara antah berantah. Misi pun dimulai guys. Wahyu langsung mengambil alih komando dan mereka punya waktu 24 jam untuk bergerak. Semangat mereka kini sedang tinggi-tingginya dan mereka semua merasa kalau mereka adalah pahlawan di sini. Tapi di dalam hutan ini sangat aneh sekali, bahkan terlalu sunyi. Kali ini malam pun tiba guys. Wahyu memutuskan untuk istirahat sejenak, tapi baru saja dia duduk, ada suara ledakan yang begitu keras yang terdengar dari dalam hutan. Bukan seperti suara kendaraan biasa, melainkan sesuatu yang jatuh ke tanah. Akhirnya tim Wahyu pun lanjut jalan. Beberapa mil kemudian, mereka melihat sesuatu yang aneh. Ada semacam logam yang tampak seperti senjata rahasia. Wahyu pun mulai membagi tugas dan mengatur posisi siapa yang akan menjaga parameter dan siapa yang akan memasang peledak. Saat itulah mereka menyadari satu hal yang membuat mereka ketakutan. Di saat yang sama, radio mereka mati total. Tidak ada sinyal, GPS mati, dan mereka benar-benar tidak memiliki akses komunikasi. Tim pun bergerak mengepung target sebuah pesawat yang terparkir di area terbuka. Akhirnya, timnya Wahyu mulai menempelkan C4 di badan pesawat dan semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi mata jeli Wahyu menangkap kilatan cahaya di kejauhan. Dia mengajak prajurit lainnya untuk memeriksa. Saat mereka mengendap-endap masuk, tiba-tiba jantungnya Wahyu seakan berhenti. Di sana di kejauhan tergeletak bangkai pesawat yang seharusnya
seharusnya menjadi target mereka. Kalau target aslinya ada di sana, lalu benda logam apa yang ditempeli bom oleh teman-temannya? Dan Wahyu pun panik untuk menghentikan timnya meledakkan C4 tersebut. Tapi sayangnya C4-nya meledak dan asap pun membumbung tinggi. Di saat asap memudar, benda itu ternyata masih berdiri kokoh. Tidak ada goresan sedikit pun. Bom C4 itu ternyata tidak memberikan ledakan apa-apa, guys. Para prajurit pun akhirnya kaget dan ternyata ada suara yang membuat benda itu bergerak dan terlihat kalau benda logam raksasa itu berubah bentuk dan bangkit dengan memiliki 2 kaki robot raksasa. Mesin itu pun mengeluarkan sinar scanner dan menyapu barisan tentara mereka. Dan akhirnya 1 tentara jatuh, 2 tentara jatuh, dan ternyata mereka benar-benar wasted. Kepanikan massal pun terjadi, guys. Akhirnya Wahyu berlari kembali sekuat tenaga dan berhasil menarik 1 prajurit dari jalur tembakan tepat sebelum tubuhnya hancur. Mereka melompat dari tebing curam untuk menghindari rentetan tembakan dan bahan peledak yang dilemparkan mesin itu. Dan tubuh mereka menghantam bebatuan dan luka-luka parah. Tapi setidaknya mereka keluar dari pandangan si robot. Kini di dasar tebing, suasana menjadi kacau balau, guys. Beberapa prajurit patah tulang, yang lain histeris, dan mereka takut. Salah satu prajurit sadar bahwa ada prajurit lain yang membawa radio cadangan, tapi dia tidak bersama mereka. Akhirnya, Wahyu dengan jiwa kepemimpinannya memutuskan untuk mencari si prajurit tersebut. Setelah menelusuri jejaknya, Wahyu menemukan si prajurit itu, tapi sudah terlambat. Tubuhnya tergeletak dan tak lagi bernyawa. Ternyata di kejauhan, Wahyu melihat kalau robot itu menghabisi para prajurit-prajurit yang tersisa. Robot itu tidak hanya membunuh, guys, tapi juga memburu orang-orang yang selamat. Wahyu pun akhirnya kembali ke kelompoknya dengan wajah yang ketakutan, dan dia bilang kalau radionya hilang dan benda tersebut mengikuti mereka. Mereka pun kali ini harus bergerak dan mencoba untuk lari, dan mereka pun berusaha untuk turun. Tiba-tiba kompas di tangan si Wahyu berputar dengan cepat. Jarumnya tidak menunjukkan ke utara, tapi malah berputar dengan sangat mengerikan. Akhirnya robot itu muncul di atas tebing dan mencoba untuk memindai mereka. Para prajurit berusaha untuk menahan nafas mereka dan bersembunyi di balik celah batu, tapi sayangnya cahayanya menangkap kaki salah satu prajurit dan si robot menghujankan berbagai peluru. Mereka pun terpaksa harus lari lagi dan menyeret teman yang kakinya patah. Wahyu mencoba untuk menenangkan timnya dan mereka akhirnya mencoba untuk mencapai desa terdekat untuk mencari bantuan. Kali ini mereka tiba di sebuah sungai yang cukup deras, guys. Menggunakan tali, mereka mencoba untuk menyeberang satu persatu. Namun sayangnya, guys, ketika satu prajurit dicoba untuk ditarik, ada tali yang macet di tengah sungai dan membiarkan satu prajurit dan si korban luka terombang-ambing. Kompas si Wahyu akhirnya kembali berputar-putar, yang ternyata si robot sudah dekat. Robot itu pun muncul dari pepohonan dan menembaki mereka semua, yang membuat mereka terpaksa masuk ke air. Satu persatu prajurit hanyut terseret arus dan bahkan ada yang tewas tertembak. Wahyu berkali-kali dipindai oleh si robot, tapi arus sungai membawanya cukup cepat untuk menghindari serangan robot tersebut. Mereka yang selamat akhirnya berkumpul lagi di tepian sungai yang jauh. Jumlah mereka tinggal sedikit kali ini, guys. Mereka terus berjalan hingga menemukan jejak-jejak yang aneh dan pohon-pohon tumbang serta melihat tanah yang hangus. Sebenarnya mereka ini sampai di desa yang dimaksud, tapi harapan mereka akhirnya pupus dan desa itu sudah rata dengan tanah. Semuanya hangus terbakar, tidak ada penduduk, tidak ada telepon, dan tidak ada bantuan sama sekali. Wahyu melihat ke arah gunung di kejauhan dan dia bilang kalau robot itu bukan berasal dari bumi, yang sepertinya mereka harus bersiap untuk serangan dari para alien. Saat menyusuri reruntuhan, mereka mendengar suara rintihan. Di bawah tumpukan besi, mereka menemukan seorang sersan instruktur yang sedang sekarat. Ternyata instruktur itu juga tidak berdaya melawan robot mengerikan itu. Melihat sang instruktur mati, moral tim pun akhirnya hancur, dan Wahyu yang sudah mati rasa menyuruh mereka untuk terus bergerak. Tapi seorang prajurit meledak emosinya dan membentak si Wahyu, dan dia bilang kalau mereka butuh waktu untuk berduka. Dalam pertengkaran itu, terkuak rahasia
rahasia gelap si Wahyu guys. Prajurit itu pun menuduh kalau si Wahyu ini munafik dan Wahyu akhirnya mengakui cerita tentang bahwa dia menggendong adiknya sejauh 16 km itu semua bohong karena kenyataannya Wahyu pingsan hanya 100 meter dari lokasi ledakan. Saat dia pingsan, adiknya masih hidup dan adiknya mati sendirian dan kesakitan menunggu pertolongan yang tidak pernah datang. Dan medali Silver Star itu bagi Wahyu adalah simbol kegagalannya dan dia hidup dalam rasa bersalah atas hidupnya sendiri. Pengakuan ini membuat suasana menjadi hening, tapi mereka tidak punya waktu untuk saling menghakimi karena mesin itu akan segera datang lagi guys. Mereka menemukan sebuah kendaraan operasional yang sudah tua di situ, tapi sialnya mereka lupa membawa amunisi berat yang tertinggal. Salah satu prajurit dengan nekat memutuskan untuk menjadi pahlawan. Dia berlari kembali untuk mengambil amunisi. Yang sayangnya keberanian itu tidak terlalu berbuah manis karena si prajurit itu akhirnya juga wasted ditembak oleh si mesin itu guys, tepat sebelum mencapai kendaraan tempur. Sisa tim akhirnya melompat ke dalam mobil dan langsung tancap gas. Kejar-kejaran di sini terjadi. Mesin itu berlari secepat mobil dan menembaki sambil menjatuhkan bom. Jalanan yang rusak membuat mobil sulit dikendalikan. Mereka sempat mengira kalau mereka berhasil lolos saat suara langkah mesin itu menghilang, tapi tiba-tiba robot itu melompat tepat di depan mobil dan menghancurkan kap depan mereka. Mobil pun terguling hebat. Prajurit yang menyetir juga tewas seketika, tapi si Wahyu terpental keluar dan terluka parah. Di sini terlihat kalau Wahyu pandangannya sempat kabur guys. Ketika Wahyu tersadar, hujan turun deras. Malam pun kembali tiba dan Wahyu menyeret tubuhnya ke atas bukit dan berharap mimpi buruk ini segera berakhir. Tapi dia melihat mesin itu ternyata masih ada di bawah sana dan sedang memperbaiki dirinya sendiri. Benda itu seperti robot yang abadi. Di sini Wahyu melihat sesuatu yang memberinya sedikit harapan, di mana Seven ternyata masih hidup tergeletak di lumpur. Wahyu merangkak menyelamatkan Seven dan membawanya berteduh. Di tengah hujan, Seven siuman. Dia melihat Wahyu dan berkata kalau dia mengenali adiknya dan adiknya ini orang yang baik, dan kata-kata itu seakan memberi si Wahyu kekuatan baru. Selain itu, dia tidak akan meninggalkan saudaranya dan kali ini dia tidak akan pingsan lagi. Wahyu menyembunyikan Seven di tempat yang aman dan kemudian dia berlari menuju sebuah gudang penyimpanan alat berat. Dia menyalakan semua lampu untuk memancing perhatian mesin itu untuk melakukan aksi. Mesin itu pun akhirnya datang dan memindai area tersebut. Dan di sini Wahyu meledakkan sisa bahan peledak yang dia temukan di gudang guys, untuk membuat mesin itu jatuh terjerembab. Tapi itu belum cukup. Ternyata mesin itu mencoba untuk bangkit lagi. Wahyu melompat masuk ke dalam sebuah ekskavator raksasa dan kali ini terjadi adegan mesin versus robot gila. Dengan raungan mesin diesel, Wahyu menabrakkan ekskavator itu ke tubuh si robot ini dan mendorongnya mundur sampai terpojok ke dinding tebing pasir. Wahyu pun melihat celah ventilasi pada tubuh mesin itu yang terbuka saat dia mencoba untuk mendinginkan diri. Dan ide gila pun muncul. Wahyu pun melakukan hal gila. Dia menggunakan bucket ekskavator untuk menjatuhkan tontonan pasir dari tebing tepat ke atas mesin itu. Pasir pun masuk ke dalam celah-celah mekanik, menyumbat sistem pendingin dan roda gigi internalnya. Mampus, mesin itu pun akhirnya berteriak guys, dan sistemnya mulai overheat serta rusak dari dalam. Dan terlihat si robot monster ini akhirnya terlihat seperti ingin meledak. Api pun mulai terlihat keluar dan Wahyu pun akhirnya keluar dari ekskavator sedetik sebelum mesin itu meledak. Wahyu terlempar guys, tapi dia tersenyum dan dia merasa dia menang. Tapi belum sampai di situ. Ternyata si mesin monster ini melepaskan satu bom terakhir sebagai hadiah untuk si Wahyu. Dan ledakan pun terjadi. Di pagi harinya, di balik porak-poranda tempat tersebut, ada suara beling-beling helikopter yang terdengar mendekat. Dan itu ternyata tim penyelamat guys. Mereka melihat pemandangan yang mengharukan, di mana Wahyu berjalan tertatih-tatih menuju titik penjemputan. Dan dia menggendong si Seven. Dia menolak untuk menjatuhkan si Seven dan dia tidak ingin gagal lagi guys. Sesampainya di pangkalan, Sersan menyambutnya dengan wajah yang terlihat sedih dan dia meminta maaf karena tidak datang lebih cepat. Sersan kemudian mengungkapkan kebenaran yang cukup mengerikan, di mana ternyata mesin-mesin ini mereka ada di mana-mana dan seluruh dunia sedang diserang guys. Ternyata invasi tersebut nyata. Sersan pun bertanya bagaimana cara si Wahyu mengalahkan robot itu. Wahyu menjelaskan kalau
kalau celah ventilasi di robot tersebut adalah celah yang bisa disumbat agar sistemnya bisa hancur sendiri. Informasi sederhana ini ternyata adalah game changer. Wahyu bukan hanya sekedar lulus, dia baru saja menemukan cara untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kali ini, Wahyu akhirnya diangkat menjadi bagian dari Elite Ranger. Film pun tamat. Bagaimana menurut kalian guys? Film ini benar-benar sangat mengerikan dan juga membuat adrenalin semakin naik dan tegang sekali bukan? Nah kalau kalian suka dengan alur cerita film-film baru, langsung aja like dan juga subscribe channel Tahu Nggak? Jangan lupa ngopi.